Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita. Saya baca faslun syurutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa an yuzilan najasata awwalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti wa yatayammama likulli fardin. Kita artikan fasal syurutut tayammumi asyaratun. Syarat tayammum ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin, hendaklah menggunakan debu. Jadi tayamum itu pakai debu, bukan pakai tepung, bukan pakai batu yang tidak berdebu, ya, dan lain sebagainya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, itu ayatnya panjang sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wamsahu biarjulikum ilal ka'bain. Kemudian fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Ini dalilnya. Kalau tidak dapat air, maka bertayamumlah. Dengan apa? Sha'idan thayyiban. Inilah dia, turab itu sama dengan sha'id. Sha'id itu adalah sesuatu yang meninggi dari bumi, tapi tetap bersentuhan dengan bumi. Maka ada pendapat yang mengatakan tidak boleh bertayamum kalau sesuatu itu tidak menempel ke bumi. Misalnya pesawat, itu ada pendapat, tapi kemudian dibantah. Awalnya pesawat itu kan berada di bumi, kemudian dia terbang, berarti ketika dia di bumi sudah ada debu yang menempel di pesawat tersebut, kecuali kalau memang sama sekali benda itu tidak pernah menempel di bumi. Itu dalil yang menunjukkan bahwa dia harus dari turab. Turab itu debu. Kemudian wa ayyakuna at-turabu tahiran. Nah, itu lanjutan ayatnya, ya. Fa illam tajidu faman lam yajid apa tadi? Sha'idan thayyiban. Thayyiban itulah yang dimaksud dengan debu yang suci, debu yang bersih. Dia tidak bersentuhan dengan najis, kotoran hewan, tidak bersentuhan dengan sesuatu yang menghalangi toharah. Kemudian wa alla yakuna musta'malan, hendaklah debu itu tidak pernah dipakai. Sama seperti air. Air musta'mal pun tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang bertayamum,
kemudian dia menempelkan tangannya ke satu dinding, maka untuk yang kedua kali tidak boleh di dinding yang sama, tapi dia harus cari dinding yang lain, ya. Nah, jadi nanti kita sebutkan dia 2 kali tepukan, tepukan pertama untuk muka dan tepukan kedua untuk tangan. Ada yang mengatakan sampai siku, ada yang mengatakan hanya cukup di telapak tangan. Nanti akan kita bahas khilaf ya di antara ulama. Wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Hendaklah tanah atau debu tersebut tidak bercampur dengan tepung. Ya. Tepung atau gypsum ya atau semen, tidak boleh. Dia harus murni debu. Ya, debu yang suci. Wa ayyaksidahu, hendaklah dia berniat untuk bertayamum sampai mendapatkan tanah atau turab. Ya, ketika mendapatkan turab, memang dia berniat untuk bertayamum, bukan hanya untuk memegang tanah atau turab atau debu, tapi memang dia berniat yaksidahu. Wa ayyamsaha wajahahu, hendaklah dia menghapus mukanya. Jadi cara bertayamum itu ya, pertama sekali kita tepukkan tangan kita ke debu, baik debu langsung atau dinding yang ada debunya ya. Kemudian wa ayyamsaha wajahu, kemudian dia hapuskan ke mukanya. Jadi cara menghapusnya itu seperti ini. Ini, kemudian begini. Jadi tidak ada muka yang tidak tersapu dengan debu. Ya. Tapi kalau kita begini, ada yang tidak tersapu. Jadi kita mulai dari sini ya, untuk debu yang ada di depan jari-jari, kemudian masuk kemari untuk debu yang di sini ke depan muka, kemudian ditutup seperti ini untuk debu yang di sini. Jadi setiap bagian dari muka itu kena debu. Kalau begini saja belum tentu kena semuanya, ya. Jadi begini, kemudian begini, kemudian ke depan. Jadi sempurna semua muka itu terkena dengan debu. Dimulai dari ujung jari untuk di atas, kemudian sebelah kanan dan kiri jari, kemudian ditutup dengan depan, ya. Itu yang selanjutnya wa yadaihi bidarbataini, kemudian 2 tangan, ya. Wa yadaihi bidarbataini, kemudian 2 tangan. Nah, jadi ada 2 pendapat, ya. Kalau Imam Syafi'i menyapu tangan itu sampai siku, ya. Jadi kedua kan 2 dorbatain, 2 kali pukulan pertama untuk muka, pukulan kedua untuk tangan. Menyapu tangan pun juga begitu. Untuk bagian belakang tangan kita pakai debu yang di ujung, ya, terus sampai ke siku. Nah, untuk bagian depan tangan kita pakai debu yang di telapak tangan bagian bawah. Jadi begini aja, ini, kemudian begini ditutup ke jempol. Jadi semuanya kena debu. Tapi kalau misalnya begini, ini cuma daerah sini yang kena debu, sementara daerah depan tangan ya itu tidak kena debu. Jadi debu itu dibagi 2, ya. Pertama untuk belakang tangan, kemudian sudah sampai siku, sampai seperti ini. Tadi kan ini nggak kena nih jempolnya, jadi begini, kemudian begini. Jadi semua bagian yang harus terkena tayamum atau debu, dia kena, tidak ada yang tidak kena. Begitu juga ketika menyapu yang kiri, dimulai dari ujung telapak kanan seperti ini, ya, kemudian berbalik, ya, dan ditutup dengan jempol. Jadi semuanya kena debu. Tapi di
Di mazhab Hambali dia tidak sampai siku, ya, cuman sampai telapak saja begini, ya. Karena apa? Karena dalilnya lebih khusus. Kalau Imam Syafi'i dia pakai dalil wudu, ya. Wa aydiyakum ilal marafi, ya, itu dalil wudu. Tapi dalil tayamum, ya, wa aydikum min, begitu. Enggak ada bahasa di Al-Qur'an wa aydikum ilal marafiq, enggak ada. Itu ketika membahas tayamum. Kalau membahas wudu ada wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Tapi di tayamum Allah menyebutkan wa aydikum fih, ya, tangan. Nah, sedikit-dikitnya tangan itu adalah sampai telapak tangan. Nah, itu sudah dikatakan tangan. Karena tangan itu dari sini ke telapak tangan, kemudian dari kuk sampai siku, dari siku sampai bahu. Ini semua tangan gitu. Jadi kalau menurut Hambali tayamum itu cuma sampai kemari. Tapi menurut Syafi'i dia sama seperti wudu. Wudu ilal marafiq, ya. Baik. Yang selanjutnya wa ayyuzilan najasata awalan, hendaklah menghilangkan najis dulu. Jadi kalau misalnya ada tai burung di tangan atau ibu-ibu baru nyeboi anaknya, ya, maka dia harus membersihkan najis dulu. Kalau tidak ada air, karena memang tayamum ini ketiadaan air, maka dia dibersihkan dulu pakai tisu kah, pakai batu kah, ya. Tapi nggak boleh batu yang sumbernya dari kotoran yang mengering, nggak boleh, ya. Dia harus memang betul-betul batu kerikil itu diambil untuk membersihkan dari najis. Jadi sebelum bertayamum harus bersih dulu badan kita, tangan dan muka ini dari najis. Inilah yang disebut wa ayyuzilan najasata. Jadi najis itu bukan hilang karena tayamum, enggak. Tayamum itu untuk istibahati sholat. Nawaitu tayammuma listibahati sholat. Aku berniat untuk tayamum untuk melegalkan, membolehkan, menghalalkan sholat. Namun najisnya itu dibersihkan dengan cara lain. Kalau ada air pakai air, kalau nggak ada air maka pakai batu atau daun yang kering, ya, dan lain, tisu dan lain sebagainya. Kemudian wa ayyajtahida fil qiblati, hendaklah menghadap kiblat, ya. Dia berusaha untuk mencari kiblat. Itu yang dimaksud dengan yajtahida fil qiblati. Hendaklah dia berusaha menghadap kiblat. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, hendaknya bertayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Bahkan di mazhab yang lain disebutkan tayamum itu ketika sudah akan keluar waktu sholat. Jadi ketika sholat zuhur misalnya, cari air nggak dapat, ya, sudah jam 1 cari air nggak dapat, jam 2 cari air nggak dapat, jam 3 nggak dapat, menjelang berakhirnya sholat zuhur, ya, nggak dapat air, barulah di situ bertayamum, ya. Tapi di mazhab Syafi'i syaratnya adalah dukhulul waqti. Jadi sebelum masuk waktu sholat itu belum disyariatkan tayamum. Syariatnya apa? Syariatnya mencari air dulu sampai dapat, ya. Pergi ke sekeliling kota, ya, cari ke rumah-rumah penduduk dan sumber-sumber air. Ketika sudah masuk waktu, barulah bertayamum jika tidak ada air. Wa ayyatayammama likulli fardin, hendaklah bertayamum setiap sholat fardu. Kalau wudhu kan bisa dipakai beberapa kali sholat selama belum batal. Tapi tayamum hanya boleh dipakai untuk sekali sholat fardu. Nah, masuk sholat lain maka tayamum kembali, enggak seperti wudhu. Makanya disebutkan di sini wa ayyatayammama likulli fardin, hendaklah dia bertayamum setiap melaksanakan sholat fardu. Baik,
Ini kekhususan dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di syariat lain, ya, karena syariat itu kan semua dari Allah, ya, tidak ada syariat tayamum. Makanya Nabi mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tohunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan oleh Nabi sebelum aku. Ya, di antaranya tayamum. Ya, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bumi itu, tanah itu, ya, debu itu sebagai tempat sujud, artinya sholat, ya, wa tahuran sebagai alat untuk bersuci. Ini kekhususan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke fasal furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi, as-tsani an-niyatu, as-salisu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada 5. Ya. Al-awwalu naqlut turab. Yang pertama adalah memindahkan debu dari tanah ke tangan. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan langsung muka ke debu, ya. Dari debu ke tangan, dari tanah ke tangan. Itulah yang dimaksud dengan naqlut turab, ya, memindahkan debu dari tanah ke tangan. Yang kedua, an-niyatu, kemudian memasang niat, ya. Niatnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah, ya, fardhan lillahi ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, mashul wajhi, membasuh muka. Ini fardu-fardunya ya, ada 5. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Menyapu muka. Kemudian mashul yadaini, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, menyapu 2 tangan, ya, 2 tangan, seperti yang saya sebutkan tadi. Ilal mirfaqaini, di sinilah disebutkan, ya, sampai siku. Di awal tadi tidak ada disebutkan sampai siku, tapi memang di mazhab Syafi'i, ya, dia dikiaskan kepada wudu. Kalau wudu sampai siku, sementara tayamum itu adalah pengganti wudu, maka menyapu tangan pun harus sampai siku. Sementara Hambali tidak mengatakan hal yang demikian karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk menyapu sampai siku, tapi disebutkan wa aidikum min, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah at-tartibu bainal mashataini. Ya, fardunya adalah tertib. Tidak boleh memulai dengan tangan baru muka baru niat, tapi dia harus tertib, ya. Memindahkan debu, kemudian niat, muka, tangan, dan terakhir tertib, ya. Tidak boleh tidak tertib. Oke. Selanjutnya masuk kita ke fasal berikutnya, ya. Faslun mubtilatu tayammumi salasatun ma abtalal wudu'a wariddatu wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, ya. Hal-hal yang membatalkan tayamum, ya. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, ma'abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu. Apa saja misalnya? Khuruju syai' min ahadis sabilain, keluar sesuatu dari 2 jalan, dari kubul ataupun dubur, ya. Kalau kubul itu biasanya kencing ataupun mani. Kalau dubur itu biasanya, ya, BAB ataupun kentut. Ya, itulah yang membatalkan wudu. Ya, yang kedua misalnya duduk
tanpa duduk dalam posisi yang tidak mantap. Misalnya ya, posisinya miring, kemudian dia tidur ya, tidak sadarkan diri, kemudian tanpa sadar keluar angin. Kalau bahasa fikihnya an-naumu ala hayatin ghairu mutamakkinin, tidur dalam kondisi duduk yang tidak tetap, dia miring atau tertidur yang memungkinkan dengan tanpa kesadaran keluar angin ya. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ya, di mazhab Syafi'i tidak boleh, artinya membatalkan wudu. Bersentuhannya itu pun tanpa pembatas. Kalau pakai pembatas itu tidak membatalkan wudu. Misalnya ya, kita bersentuhan dengan laki-laki perempuan tapi di bahagian yang ada kainnya, atau mukena, atau salaman tapi ada penghalang ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan itu kalau dua-duanya sudah dewasa. Tapi kalau satu anak kecil ya, baik yang laki-laki atau yang perempuan, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian hilangnya akal, tiba-tiba orangnya gila ya, atau pingsan ya, ini membatalkan wudu. Kalau dia sadar dari pingsannya atau sadar dari gilanya, ada orang yang gilanya nggak berkesinambungan ya, 1 jam stres, nggak ingat apa-apa, kemudian kembali lagi normal. Itu sebelum melaksanakan sholat dia harus berwudu walaupun dia sudah wudu sebelumnya ya. Orang yang ayan, kemudian ya sawan, kemudian pingsan dan lain sebagainya, maka itu wudunya batal dan dia harus berwudu kembali ketika dia akan melaksanakan sholat. Kemudian yang membatalkan wudu juga menyentuh kemaluan ya, di batnul kafi. Batnul kafi itu adalah perut telapak tangan, bukan zohrul kafi, bukan punggungnya. Jadi kalau punggungnya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan, tapi yang membatalkan itu adalah batnul kafi. Ini yang membatalkan wudu. Nah, kemudian keluarnya darah haid ya, itu juga membatalkan wudu, atau darah nifas ya, dan lain sebagainya. Kemudian keluar mani, itu membatalkan wudu. Oke. Di antara yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu. Yang kedua, apa itu? Ar-riddatu, murtad. Kalau seseorang murtad ya, dia sudah bertayamum, maka tayamumnya sudah batal. Kemudian dia ingat, oh ya, kenapa aku murtad? Masuk lagi ke Islam dia, syahadat lagi, mau sholat, dia harus berwudu atau bertayamum kembali. Karena tayamumnya sudah batal ketika dia murtad. Dia mengatakan kalimat kufur misalnya, ya. 1 jam kemudian dia sadar ataupun diingatkan orang, ya, kemudian dia masuk Islam kembali, maka yang tadinya dia sudah bertayamum untuk sholat, dia harus mengulangi tayamumnya karena tayamumnya sudah batal. Yang ketiga, apa yang membatalkan tayamum? Tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, ya. Adanya air atau beranggapan adanya air. Misalnya dia bertayamum, kemudian dia sholat, tiba-tiba dengar ini seperti hujan, itu tawahum. Dia tidak melihat langsung karena dia sholat dan tidak menghadap keluar, menghadap ke dinding yang tidak nampak turunnya hujan. Maka tawahum saja kita dengar ini kayaknya hujan, maka batal tayamumnya menurut mazhab Syafi'i. Ya, kemudian dia berwudu, ya. Kalau betul-betul ada air, berwudu, kemudian sholat dengan wudu, tidak sholat dengan tayamum. Jadi itulah 3 hal yang membatalkan tayamum. Kita masuk ke fasal berikutnya. Faslun alladzi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru
idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza dubigha. Yang terakhir wa ma sara hayawanan. Fasal yang suci dengan sendirinya dari najis itu ada 3. Yang pertama al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar jika dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, khamar, minuman keras yang terbuat dari anggur atau dari gandum, dia bisa berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Kalau dia berubah tanpa ada proses manusiawi, tapi prosesnya alami, maka khamar yang menjadi cuka itu menjadi halal, boleh dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menjadi suci apa lagi? Wajildul maitati idza dubigha. Kulit hewan apabila disamak. Kita kan tahu kalau hewan itu mati, ya, kemudian dagingnya itu haram dimakan, kulitnya tidak boleh dikonsumsi, ya. Tapi kalau sudah disamak kulitnya, dia menjadi halal, bisa dijadikan pakaian, bisa dijadikan tempat sujud sebagai sajadah, bisa dijadikan sepatu, bisa dijadikan tali pinggang dan lain sebagainya. Apa dalilnya? Dalilnya suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di kota Madinah, kemudian dia melihat kambing mati, ya. Kemudian bertanya, ya, kambing siapa ini? Dijawablah, ya, ini kambing Fatimah. Terus kata Nabi SAW, halla akhadtum ihabaha, kenapa enggak kalian ambil kulitnya? Fadabartumuha, kemudian kalian sama, kalian dibang, ya. Kemudian Nabi menyebutkan ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, kulit apapun yang disamak maka dia menjadi suci. Disinilah ulama, ya, menyimpulkan bahwa semua kulit yang apabila disamak dia menjadi suci, karena bahasanya ayyuma ihabin dubigha. Ma itu adalah sesuatu yang sangat umum, sesuatu yang disamak dia menjadi suci. Tapi ulama mengecualikan kulit anjing dan kulit babi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada sepatu yang dari kulit buaya atau kulit tali pinggang dari kulit ular, ya, sebagian ulama membolehkan. Karena apa? Berdasarkan dalil ini, hadis ini, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, kulit apapun yang disamak maka dia menjadi suci. Nah, jadi halal itu, insya Allah, dan saya berkeyakinan itu, ya, karena di Saudi sendiri banyak jaket, ya, tali pinggang itu dari kulit binatang buas misalnya, karena dia sudah didibal, sudah disamak, dia menjadi boleh dan menjadi suci. Baik. Selanjutnya yang terakhir, wa ma sara hayawanan, dan sesuatu yang menjadi hidup. Bisa enggak tadinya mati menjadi hidup? Kalau dia mati, dia haram dimakan, tidak suci. Dia hidup menjadi suci. Ini kan kita tadi cerita tentang ada 3 hal yang dia bisa suci dengan sendirinya. Yang pertama adalah kulit hewan, kemudian khamar dia menjadi cuka. Yang ini sesuatu yang menjadi hidup. Bisa enggak? Bisa. Apa itu? Hewan, lele. Dah, makan apa? Di sepsi tank. Makan BAB orang, sepsi tank. Besar dia tumbuh, banyak dagingnya, ya. Itu boleh dimakan, boleh, walaupun tadi awalnya
dia adalah kotoran manusia, dimakan oleh lele, kemudian lele itu hidup, kemudian kita konsumsi, boleh. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, lele yang mengkonsumsi kotoran itu namanya jallalah. Jallalah itu sebelum dimakan, dia harus dikarantina dulu 3 hari dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak mensyaratkan harus dikarantina. Ya, kalau Syafi'i dikarantina 3 hari, dikasih makanan-makanan yang halal, kemudian dia menjadi boleh untuk dimakan. Apalagi contohnya? Contohnya, ya, tai kambing, tai sapi, kemudian jadi pupuk. Ya, pupuk ini untuk memberi nutrisi kepada sayuran. Tumbuhlah sayuran itu, menjadi hidup sayuran itu, kemudian sayur itu dikonsumsi oleh manusia. Ini juga dari sesuatu yang kotor, ya, kemudian menjadi makhluk hidup, ya, kemudian dikonsumsi oleh manusia, menjadi boleh. Itulah yang dimaksud dengan, supaya Bapak Ibu nggak bingung apa yang wasoro hayawanan, sesuatu yang menjadi hidup. Emang ada yang tadinya mati kemudian dia hidup, ya, ada, itu tadilah, ya, kotoran tadinya mati, ya, kemudian dimakan oleh hewan, hewan itu hidup, berkembang, besar, kemudian hewan itu kita makan. Atau sayuran tadi, ya, yang tumbuh dari pupuk kandang, ya, yang tadinya itu haram, kemudian dia menjadi boleh untuk dikonsumsi, ya. Sama seperti tulang, ya, daging bangkai dimakan sama burung misalnya, atau dimakan hewan yang memakan daging, ya, tapi dia boleh dikonsumsi, seperti katakanlah burung, ya, kemudian besar. Saya kira lele pun dikasih daging, mau dia itu dikasih apa, keong, kemudian daging ayam yang mati kemudian dibakar, ya, dikasih untuk konsumsi lele, itu habis oleh lele dan itu boleh dikonsumsi. Baik, selesai tentang 3 hal yang bisa dia berubah dari najis menjadi suci, ya. Selanjutnya, faslun an-najasatu salasatun mughalladzatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladzatu najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini, wal mutawassitatu sairun najasati. Fasal an-najasatu salasatun, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladzatun, najis berat, ya. Yang kedua mukhaffafatun, najis ringan. Yang ketiga mutawassitatun, najis pertengahan, tidak berat, tidak ringan, tetapi dia di tengah-tengah, ya. Kalau yang berat itu najis dari B2 dan anjing. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Apabila anjing menjilat bejana kalian, maka hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu. Boleh Ustadz diganti dengan sabun? Jawabnya tidak boleh, ya, kecuali jika sabun itu ada unsur tanahnya, ya. Selama tidak ada unsur tanahnya, maka tidak boleh dijadikan alat pembersih atau pensuci bekas jilatan anjing ataupun babi, ya. Jadi dia, kalau ada, ya, saudara-saudara kita yang memiliki anjing, kemudian dia memandikan anjingnya atau bersentuhan langsung dijilat oleh anjingnya, maka dia harus
mensucikan dirinya dengan 7 kali sucian, salah satunya dengan menggunakan tanah ya atau debu. Kalau mukhaffafatun itu ya adalah kencing bayi laki-laki sebelum 2 tahun dan dia baru hanya mengkonsumsi susu, belum mengkonsumsi makanan lain ya. Tapi kalau kencing bayi perempuan bagaimana? Dia bukan mukhaffafah, tapi dia mutawassithah. Karena lain dia, laki-laki dibedakan, perempuan dibedakan ya dalam hal kenajisan bayi yang masih kecil. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya melihat salah seorang istrinya ya dikencingi oleh bayi. Kemudian ingin mengganti bajunya dan ingin mencucinya. Tapi Rasulullah mengatakan innama yakfiki antarushi. Sungguhnya kamu cukup memercikkan saja. Tapi syaratnya itu bayinya itu laki-laki, belum makan kecuali susu ya, baik susu ibunya ASI ataupun susu formula saya kira, karena sekarang banyak ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya. Dia belum makan makanan yang lain ya, dan belum sampai umurnya 2 tahun. Baik, kita lanjut. Wal mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir. Adapun najis berat itu adalah najis anjing dan babi ya, dijilat atau dia menjilat bejana kita atau menjilat rumah kita, dinding rumah kita, atau menjilat sesuatu yang nantinya akan bersentuhan dengan kita ya. Apalagi selain anjing dan babi, wa far'i ahadihima, dan keturunannya. Karena keturunannya ini bisa saja anjing juga, bisa saja babi juga, bisa juga selainnya. Contohnya apa? Ini selalu dicontohkan oleh ulama. Jika misalnya anjing berhubungan dengan kambing, kemudian lahirlah anaknya kambing, ya, maka kambing itu adalah turunan anjing. Ini selalu dicontohkan, ya, walaupun apakah itu pernah terjadi atau tidak, selalu disebutkan ma tawallada min haram fahuwa haram, sesuatu yang lahir dari yang haram maka dia haram. Dan di fikih itu selalu disebutkan ya, kambing yang keluar dari anjing atau anjing yang keluar dari kambing diperanakkan oleh anjing, maka kambing itu menjadi haram. Apalagi kalau yang keluar anjing, begitu ya. Makanya disebut di sini wa far'i ahadihima, dan keturunan keduanya. Kalau babi kan udah jelas, anjing sudah jelas, ini keturunannya. Bisa keturunan anjing itu keluar kambing ya, atau kambing keluar anjing. Terus wal mukhaffafatu baulus sabiyyi, sedangkan najis ringan adalah kencing laki-laki, anak laki-laki, alladzi lam yat'am ghairal laban, yang dia belum mengkonsumsi kecuali susu, walam yablughil haulaini, dan belum berumur 2 tahun. Terus wal mutawassitatu sairun najasat, sementara najis mutawassit itulah selebihnya. Apa saja? Kencing laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak kecil perempuan, darah ya, kemudian kotoran hewan dan lain sebagainya, itu termasuk semuanya najis yang mutawassit, yang tengah-tengah ya. Kita lanjut ya. Faslun wal mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha, ihdahunna bi turabin, wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha,
Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini, ainiyatin wa hukmiyatin. Al ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfiha jarjul ma'i alaiha. Fasal. Al-mughalladzatu tathuru bi sab'i ghusalatin. Najis berat itu disucikan dengan 7 kali siraman, 7 kali cucian, ya. Ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan materinya, zatnya. Jadi hilang, dia nggak nampak. Kalau misalnya jilatan anjing itu kan ada misalnya basah, berkilat, ya, atau dia kering tapi masih berkilat, nampak, itu dihilangkan dulu ainnya. Ainnya itu materinya, zatnya dihilangkan dulu, ya. Kemudian baru dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturabin, salah satu daripada 7 itu, ya, air itu dicampur dengan turab, dengan debu, dengan tanah. Tanah apa saja, tanah liat boleh, ya, tanah yang berpasir juga boleh, ya. Kemudian wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha. Adapun najis khafif, mukhaffafa, najis ringan, dia cukup dibersihkan, disucikan dengan cara memercikkan air di atas tempat yang kena najis, ya, yaitu kencing anak laki-laki tadi, ya, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali susu, ya. Ma'al ghalabati, arti ma'al ghalabati itu artinya dengan perkiraan mayoritas. Jadi nggak mesti secara detail mana saja yang kena, ya, begitu. Tapi secara mayoritas dipercikkan. Kira-kira di sebelah sini ada, dipercikkan, sebelah sini ada, dipercikkan. Walaupun tidak keseluruhan, tapi mayoritas. Ghalaba itu artinya mayoritas. Jadi kalau sudah mayoritas tempat yang terkena kencing bayi itu dipercikkan, maka sudah cukuplah dia, ya, tersucikan dengan percikan air tersebut. Ma'al ghalabati wa izalati ainiha, dan menghilangkan zatnya. Kalau masih ada kencing itu, ya, maka dihilangkan zatnya. Terakhir, wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Sementara najis mutawassit, cara mensucikannya terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama ainiyatin wa hukmiyatin. Jadi najis itu ada yang aini, yang nampak oleh mata, yang kelihatan dia warnanya, baunya, zatnya kelihatan, ya. Yang satu lagi hukmiyah, nggak nampak, ya. Dikencingi tapi nggak bau kencing, tidak berwarna kuning misalnya, maka kedua-duanya ada cara untuk membersihkannya. Yang pertama al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Yang pertama adalah najis aini, najis yang nampak, yang dia mutawassit tapi dia kelihatan, laha launun, ada warnanya. Kelihatan kencing warnanya berwarna kuning, ya. Warihun, ada baunya, dicium bau pesing. Wa ta'mun, nah ini memang agak berlebihan juga kalau harus dijilat, ya kan. Tapi paling tidak rasanya ada itu, gitu ya. Cuman air lah misalnya ketika kita wudhu, kok lain ini baunya, lain rasanya, nggak seperti air yang suci dan mensucikan. Kita bahas dengan cepat sampai akhir, ya, kita tutup dengan doa. Maka katanya fala budda min izalatiha, maka dihilangkan dulu kuning-kuningnya, ya. Bekas nya itu kalau dia anak kecil, kita hilangkan dulu,
ya baru disucikan, ya. Kemudian wal hukmiyatu, sementara najis mutawasid yang dia hukumnya saja ada tapi zatnya nggak kelihatan, maka di sini yang tidak punya warna, tidak punya bau, tidak punya rasa, maka yakfika jaryul ma'i alaiha, cukup mengalirkan air, direndam saja cukup tanpa harus dibrus, ya. Itulah cara mensucikannya. Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan, bulan depan kita lanjut dengan aqallul haidi yaumun walailatun. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa firaqana min ba'dihi firaqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la taj'alna mahallan lil balwa ya sami'a kulli shaqwa wa ya rabbal mustafa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.